Selamat siang dokter, apa kabar dokter? Baik. Baik, alhamdulillah. Baik, mohon izin dokter sebelum Iya. masuk ke materi, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Oke. Baik, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi mengenai kegawat daruratan maternal, yang ketiga diskusi dan tanya jawab, yang keempat foto bersama, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk peserta hari ini dok diperuntukkan kepada perwakilan FKTP wilayah Kota Kediri. Ada 9 FKTP, kita sapa dulu dok yang sudah bergabung melalui aplikasi Zoom. Ya, Selamat Assalamualaikum, bergabung. selamat siang. Ada Ibu-ibu, bapak-bapak. Ada dari Puskesmas Merican, Puskesmas Campurrejo, Puskesmas Sukorame, Puskesmas Kota Wilayah Utara, Puskesmas Kota Wilayah Selatan, Puskesmas Balowerti, Puskesmas Pesantren 1, Puskesmas Pesantren 2, juga Puskesmas Meletih. Juga ada perwakilan dari Dinkes Kota Kediri, dan juga dari internal Rumah Sakit Bayangkara Kediri, Karyawan juga ada dokter. Baik, Bapak Ibu peserta, sebelum kita masuk materi, mohon untuk merename atau mengganti nama profil Zoom-nya dengan format nama _ puskesmas. Dan untuk peserta yang dari internal rumah sakit dengan format nama _ asal unit. Dan bagi yang ingin bertanya, mungkin nanti sudah terpikirkan saat menyimak materi, bisa langsung ditanyakan di kolom chat, nanti akan dijawab langsung oleh Dr. Doni. Baik, langsung saja kita memasuki acara inti yakni materi mengenai sosialisasi kegawat daruratan maternal yang akan disampaikan oleh Dr. Doni. Kepada Dr. Doni, disilahkan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan lupa kita junjung tinggi Nabi Muhammad SAW, dengan beliau kita mengenal Islam yang barokah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang kegawat daruratan maternal. Ya, kita langsung saja. Ini nama saya Dr. Doni ya, ini kurikulum vitae saya dan kita di RSU Bayangkara Kediri dan lain-lain sebagainya. Pertama-tama kita akan lihat tentang ilustrasi kasus tentang kegawat daruratan maternal ya. Ini adalah seorang hamil anak pertama datang ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan per vaginam, hamil 2 bulan. Tentunya Bapak Ibu, ibu-ibu bidan terutama ya sudah tahu pastinya ya, hamil 2 bulan pada trimester awal itu apa saja. Kita langsung berpikir tentang abortus, kehamilan ektopik terganggu mulai dari dosa, ataupun postcoital bleeding juga bisa terjadi. Kedua ada kasus kedua ada rujukan dari bidan dengan perdarahan postpartum 4 jam yang lalu. KU-nya lemah dan plasenta belum lahir. Pertama-tama yang kita pikirkan adalah bukan jenis perdarahannya, tetapi KU yang lemah. Tentunya kita harus tahu penanganan daripada shock ya. Kemudian baru kita beralih etiologi atau penyebab daripada perdarahan postpartum itu sendiri. Nanti kan kita akan bahas yang 4T itu ya, tonus, trombin, tisu, dan trauma. Yang ketiga ada kiriman bidan dengan perdarahan, maaf ini kok nggak kelihatan, apa ini? Perdarahan per vaginam hamil 8 bulan, jadi perdarahan antepartum ya, jadi masih hamil dia perdarahan. Tentunya yang seperti kita tahu ada sulcus placenta, placenta previa dan lain-lain sebagainya, atau partus preterm immaturus ya, PPI ya, juga bisa. Nah, ini ilustrasi kasus ini akan menjadi dasar pemikiran kita nanti untuk apa sih kegawat daruratan maternal itu sendiri, yaitu kondisi kesehatan yang mengancam jiwa yang sering terjadi dalam kehamilan, selama dan sesudah, jadi pada kehamilan, waktu persalinan ataupun sesudah persalinan, di mana kegawatan daruratan itu tentunya jika tidak ditangani akan menimbulkan kematian ibu yang tinggi. Sedangkan tujuan kita selama ini kan untuk menurunkan angka mortalitas rate dan tentunya juga menurunkan angka mortalitas rate dan menurunkan morbiditas daripada ibu dan janinnya.
Penyebabnya saya bagi menjadi dua. 2011 itu lebih cenderung ke perdarahan, ya, kurang dari 2011. Kalau lebih dari 2011 lebih cenderung ke hipertensi dalam kehamilan. Ya, memang perubahan daripada gaya hidup itu mempengaruhi daripada kegawat daruratan daripada maternal ini. Langkah-langkah agar mendapatkan hasil luaran hamil yang baik adalah tentunya sebelum waktu hamil kita harus tahu indikasi kehamilan beresiko. Jadi ibu-ibu di fase ketiga satu kan seharusnya sudah bisa tahu apa screening daripada risiko tinggi atau risiko rendah dalam kehamilan. Ada yang antepartum, intrapartum, maupun postpartum. Dengan sudah adanya screening itu tentunya akan dibuat kebijakan atau prosedur yang baik buat para perawat, dokter maupun bidan, ya. Terus tak lupa kita harus melakukan latihan kegawat daruratan obstetri yang secara terus-menerus, karena kalau tidak melakukan pelatihan kegawat daruratan tentunya skill akan turun sehingga mengatasi pasien juga berisiko juga pada pasien dan kita itu sendiri. Nah, terus kita lanjut aja. Nah, pertama-tama adalah kegawat daruratan maternal yang ada apa aja sih? Perdaratan awal kehamilan kurang dari 20 minggu, ya. Abortus, ya, KIT dan lain-lain. Antepartum dibagi menjadi dua, kegawat daruраtannya perdarahan ataupun preeklamsi. Intrapartum perdarahannya bisa karena ruptur uteri atau emboli cairan ketuban. Ini agak jarang tapi berbahaya, ya. Postpartum sendiri perdarahannya ada atoni, retensi plasental, laser jalan, inversi uteri. Nanti saya akan bahas secara cepat saja, ya. Mungkin kan semuanya sudah tahu, ya. Gitu. Pertama, abortus definisinya sendiri adalah pengeluaran hasil konsepsi dengan usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janinnya atau hasil kehamilan kurang dari 500 gram, ya. Jenis-jenisnya seperti tahu, komplit, incomplete, incipient, imminent, misabortion maupun abortus septic. Nah, yang paling bahaya dari jenis-jenis abortus itu, yang paling bahaya adalah abortus imminent karena dapat terjadi shock hemorrhagic karena perdarahan abortus incipient itu sedang berlangsung, jadi banyak-banyaknya darah yang keluar sehingga membahayakan nyawa ibunya. Kalau nyawa bayinya gimana? Karena kurang dari 20 minggu tidak kita perhitungkan karena masih terlalu kecil, ya. Kalau incipient ya udah penanganannya harus dievakuasi. Abortus yang kedua adalah abortus septic karena bisa terjadi shock septic, ya. Biasanya abortus septic ini terjadi karena abortus provocatus criminalis kebanyakan, ya. Jadi anak-anak muda yang hamil di luar nikah akhirnya terjadi pengguguran secara kriminal, ya. Akhirnya tidak terkontrol hingga terjadi sepsis. Tak lupa yang ketiga ada lagi sih sebenarnya adanya yang bahaya adalah misabortion, di mana misabortion itu jaringan yang tertinggal di dalam kandungan lebih dari 8 minggu, di mana jaringan itu sudah mati atau bayi itu sudah mati. Bisa karena bayi itu sudah mati, dia menyerap daripada faktor koagulan si ibu, ya, sehingga terjadi hipofibrinogemia, sehingga ibunya sangat gampang sekali berdarah. Ya, ini penatawasanannya, ya. Kalau abortus incipient ya harus segera dievakuasi, ya. Abortus septic ya harus diberikan antibiotik yang adekuat baru dilakukan evakuasi daripada hasil konsepsi. Kemudian setelah abortus kita bahas tentang mula hidatidosa, ya. Definisi kehamilan abnormal di mana seluruh vericularis mengalami perubahan hidrofik. Jadi dia menyerap air, ya. Penegakan diagnosisnya daripada mula hidatidosa itu biasanya kalau tanda-tanda klinisnya itu sudah keluar gelombang mula kayak jelly semua kita sudah tahu. Ada tanda-tanda klinis yang lain sebenarnya. Tanda-tanda klinis yang lain antara lain adalah mual muntah berlebihan pada kasus-kasus mula hidatidosa. Karena apa? Pada kasus mola terjadi peningkatan daripada hormon beta-HCG, di mana kalau peningkatan dari beta-HCG di asam lambung tinggi akhirnya mual muntahnya berlebihan dibandingkan dengan kehamilan normal. Terus tanda-tanda yang kedua adanya tinggi fundus uteri yang lebih besar daripada kehamilan biasa. Seandainya kalau 12 minggu atau 16 minggu pertengahan antara simfisis dan
umbilikal itu lebih tinggi, jadi umbilikal dan lain-lain. Bahayanya apa sih kehamilan mola itu? Kehamilan mola itu terjadi perdarahan yang banyak ya. Pelaksanaannya tetap dievakuasi. Oke. Terus kehamilan ektopi terganggu. Kehamilan ektopi terganggu itu kehamilan yang terjadi di luar kapum endometrium ya, daripada kapum uteri ini. Jadi bisa di tuba. Tuba itu nanti dibagi lagi menjadi ampula, ismika ya, ismus ya, atau fimbre, atau bisa terjadi di ovarika, ataupun bisa terjadi kehamilan abdominalis. Ya, bahaya kehamilan ektopik ini ya, karena bisa kalau berjalan di dalam, ibunya bisa shock hipovolemik atau shock hemoragik di bawah. Tanda-tanda ada pula tanda-tanda dari KET itu ada amenore, akut abdomen dan perdarahan. Amenore harus ditespek dipastikan dia hamil ya. Adanya akut abdomen, jadi nyeri perut di bagian perut yang sangat sekali. Dari KET itu apakah perdarahan itu karena hasil kehamilan, seandainya hasil kehamilan KET-nya di tuba terus keluar ke bawah menuju kapum endometrium terus ke serviks dan keluar, bukan. Itu karena perdarahannya adanya kehamilan yang sudah lepas, secara otomatis dia akan terjadi penurunan hormon progesteron, di mana hormon progesteron itu yang mempertahankan kapum jaringan endometrium pada fase sekresi. Jika progesteronnya turun, sehingga akan terjadi jaringan endometrium yang diskuamasi. Jadi kayak fase prosesnya seperti menstruasi gitu. Akhirnya terjadi perdarahan. Penata laksananya ya harus dievakuasi hasil konsepsi itu ya. Tentunya di operasi atau di laboratorium. Kita masuk ke gawat daruratan maternal yang antepartum ya. Ada 2, perdarahan dan preeklamsi. Nanti kita lebih cenderung membahas ke yang perdarahan saja. Yang perdarahan aja, pertama adanya solusio plasenta, yaitu terlepasnya plasenta dari insersi sebelum waktunya ya. Jadi waktu masih hamil, 7 bulan, 8 bulan, plasentanya terlepas ya. Perdarahannya dibagi menjadi 2. Ada yang gejalanya dulu ya, di gejalanya dulu itu sangat nyeri ya pasti, terus terjadi perdarahan disertai rasa nyeri ya. Terus perdarahannya ada 2 jenisnya, ada yang perdarahannya yang dia pada gambar ini ya, dia plasentanya terlepas di bagian parsialnya ini, terus dia akan menjadi keluar darah lewat OUE atau lewat serviks ya. Nah ini darahnya biasanya warnanya merah kalau ini. Nah ini menjadi rancu juga pada kasus-kasus plasenta previa. Kalau plasenta previa perdarahannya warna merah segar. Kalau solusio plasenta darahnya biasanya berwarna hitam. Nah ini kalau lepasnya di parsial ini atau marginal ini, dia bisa darahnya warna merah. Tetapi kalau dia darahnya tertahan di sini, biasanya darahnya warna hitam. Berbahaya yang mana sih? Sama-sama berbahaya. Kalau ini bahayanya secara langsung ya. Kalau ini bahayanya kan dia darahnya terbendung ya. Kalau kalian lihat ini. Nah, terbendung ini darahnya masuk ke dalam myometrium. Nah, di sini terganti myometrium. Sedangkan di myometrium ini kan bentuknya ototnya itu seperti anyaman bambu ya. Nah, di sela-sela otot itu sebenarnya ada arteri spiralis namanya ya, yang berdarahan banyak. Kalau di antara anyaman bambu dan arteri spiralis itu ada gumpalan darah, maka nanti setelah dia lahir atau plasenta lahir, harusnya kan uterus itu berkontraksi. Dia tidak bisa berkontraksi. Dan uterusnya warnanya biru, namanya koveler namanya ya. Ini bahaya juga ya. Selain itu bisa timbul komplikasi seperti DIC dan lain-lain. Penata laksanaannya adalah prinsipnya adalah terminasi atau pengakhiran dari kehamilan, entah itu per vagina maupun per abdominal. Plasenta previa definisinya adalah insersi plasenta yang terletak pada segmen bawah uterus ya, atau segmen bawah rahim ya. Jenisnya seperti yang kita tahu adalah plasenta previa totalis, parsialis, marginalis, dan letak rendah. Ya, apa sih maksud? Kalau ini semua sudah tahu ya, kebanyakan yang 3 ini ya. Yang plasenta letak rendah itu apa sih? Plasenta yang insersi kurang dari 2 cm di atas OUI ya, ostium uteri internum ya. Jadi serviks itu dibagi menjadi 2, mulut rahim itu dibagi menjadi 2, ostium uteri externum dan ostium uteri internum. Nah, dia 2 cm
kurang dari 2 cm di atas itu, tentunya akan menimbulkan perdarahan. Yang berbahaya sebenarnya plasenta letak rendah dibagi menjadi 2, plasenta letak rendah di depan atau di anterior ataupun di belakang di posterior. Yang bahaya di posterior ya, tidak bisa lahir normal. Kalau yang di anterior masih bisa lahir pervaginam normal. Oke, ini gambarnya ya. Ya, terus yang ketiga adalah ruptur uteri. Ruptur uteri adalah robeknya dinding uterus atau dinding rahim ya. Dinding rahim ini sangat berbahaya sekali ya, karena bisa menyebabkan kematian ibu dan janinnya. Dibagi menjadi 2, komplit dan inkomplit. Kalau komplit itu dia semua ruptur atau robek semuanya sampai dengan peritoneum viscera ataupun amnion membran ya, amnion membran pecah. Jadi bayi sudah keluar dari uterus menuju rongga abdomen ya. Ini pasti bayi sudah meninggal. Kalau yang inkomplit biasanya masih ada amnion membran, masih ada peritoneum viscera. Biasanya bayinya masih hidup, masih dia sudah robek. Ya, ini gambarnya. Ini di anterior biasanya robeknya ya, robeknya di anterior. Bisa nggak di posterior daripada rahim? Bisa. Biasanya di posterior rahim karena akibat penanganan kala 2 yang salah. Biasanya di Klisteller yang terlalu berlebihan. Sehingga jika kita bayangkan adalah rahim itu bentuknya antifleksi ke depan, menekuk ke depan, kita beri tekanan di atasnya dia atau di fundusnya, dia akan elastisitasnya akan berkembang sehingga terjadi robekan di bagian posterior. Ya. Nah, ini tanda-tandanya ya, nyeri abdomen, his yang terus-menerus, teraba bagian janin, perubahan denyut jantung ya. Perubahan denyut jantung janin terutama terdapat deselerasi atau penurunan denyut jantung janin. Ya, penata laksanaannya ya kayak gini, penata laksanaannya tentunya di histerektomi atau di stereoterapi. Sebelum terjadi ruptur uteri ini, kita ada sih sebenarnya petunjuk ada namanya ruptur uteri iminen. Jadi tanda-tanda sebelum terjadinya ruptur ya. Contohnya tanda-tandanya adalah terjadi hipotensi, takikardi, ataupun adanya kalau kita palpasi terjadi bandering atau cincin retraksi patologis ya. Nah, ada satu lagi namanya hematuri. Kok bisa terjadi hematuri? Karena di depan rahim, di depan segmen bawah rahim itu tentunya kita tahu ada vesika urinaria. Jika dia kepala janin menekan dari segmen bawah rahim dan menekan vesika urinaria akan terjadi perdarahan di arteri vesikalis sehingga bisa menyebabkan hematuri. Nah, itu tanda-tandanya yang harus kita tahu ya. Jadi sebelum terjadi ruptur sudah ada tanda-tandanya. Jadi kita bisa mengatakan, wah ini terjadi mau ruptur. Jadi tindakan rujukan apa-apa itu harus kita pertimbangkan. Ya, terus perdarahan ini sudah emboli cairan ketuban. Jadi emboli cairan ketuban adalah suatu sindrom anafilaktik pada kehamilan ditemukan partikel janin pada sirkulasi paru-paru ibu. Jadi ada sesuatu air ketuban atau partikel-partikel janin yang ke bawah dalam pembuluh darah, sirkulasi pembuluh darah ibu, terus masuk ke paru-paru dan jantung, sehingga terjadi kematian. Ini sangat berbahaya. Biasanya terjadi karena ini sudah terjadi ketuban pecah dini, terus adanya uterotonika yang berlebihan. Nah, uterotonika yang berlebihan kalau di fasilitas kesehatan yang bagus, itu kan sudah kita bisa tahu induksi itu pakai apa, oksitosin ya, berapa unit, itu kan sudah ada prosedurnya. Tetapi beberapa masyarakat ada yang buta akan informasi medis, biasanya minum akar Fatimah biasanya. Akar Fatimah itu uterotonika, tetapi kalau dengan dosis yang tidak bisa ditentukan bisa menimbulkan emboli cairan ketuban. Karena prosesnya sangat cepat sekali ini. Biasanya terjadi patus persipatus ya, bisa meninggalnya bayi. Setelah melahirkan dia biasanya tandanya cyanosis sampai gagal nafas dan akhirnya meninggal. Terapinya apa? Manajemen suportif untuk apa? Manajemen daripada itunya pernapasannya biasanya dikasih ventilator ya yang aktif ya itu. Terus postpartum ya, kegawatan postpartum yaitu perdarahan
Nah, kita harus tahu perdarahan per vagina 500 lebih dari 500, kalau ada sesar 1000, kalau sesaristeroma 900 ya. Ini tanda-tandanya. Kalau kurang dari 500 ya bukan perdarahan postpartum ya. Ini kalau 1000 masih asimptomatik. Kalau lebih dari 2.400 perdarahan berarti sudah 40% dari total sistemiknya hilang, akan terjadi shock dan oliguri. Terus next, atoni uteri ya, penyebabnya tadi adalah ada 4 ini ya, tonus, tisu, trauma, dan trombin. Ya, kalau tonus jadi atoni, tisu itu adalah jaringan daripada plasentanya, trauma itu pasti di perineum atau di vagina ataupun di serviknya. Kalau trombin faktor koagulannya itu apakah dia kehamilannya itu ada eklamsi, IUFD yang sehingga memengaruhi faktor koagulan, bisa terjadi di IC ya, dan lain-lain sebagainya. Atoni uteri ya, sudah tahu, kita lewat aja. Terus akhirnya ini penanganannya tentunya masase uterus, pemberian uterotonika berupa oksitosin dan metergin, maupun pemberian misoprostol ya. Setelah kalau medikamentosa gagal, kita melakukan penanganan aktif berupa kompresi bimanual ya. Ya, nanti ada gambarnya. Ini dosis-dosis oksitosin ya, ergometrin atau metilglometin dan prostaglandin ya. Dosisnya, cara pemberiannya, dan kontraindikasinya. Yang khusus pada prostaglandin yang bisa kita pakai adalah misoprostol, tidak boleh diberikan pada penderita asma ya, karena prostaglandin ini histamin yang akan mencetus daripada asma itu sendiri. Terus kompresi bimanual eksternal ya, langsung kita gambarnya aja ya, dari luar tangannya menggenggam, fundusnya kita tarik. Ini bersifat sementara ya, harus kita evaluasi. Kalau gagal kita harus melakukan tindakan lain, bisa kompresi bimanual internal. Kalau ini dari dalam, sama-sama bermanfaat tapi sama-sama berisiko juga ya. Kalau internal ini karena tangannya masuk, jadi resiko infeksinya lebih tinggi ya. Terus yang bagus juga ada kondom kateter. Sebenarnya tidak memakai kondom kateter, ada kateter-kateter khusus yang diberikan, kateter ras, S-tube, dan SOS-Bagri. Tetapi karena mahal dan tidak semua tersedia, fasilitas kesehatan tersedia, biasanya kita pakai kondom kateter ya. Terus udah kita lanjut, inversio uteri. Inversio uteri ya, inversio uteri terputarnya baik uterus, bagian dalam fundus dilihat dari introitus vagina maupun di luar. Ini gambarnya ya, dia keluar kayak gini ya. Ini biasanya terjadi pada manajemen aktif kala 3 yang salah ya. Jadi harusnya tali pusat terkendali, pergelangan tali pusat terkendali itu biasanya ditarik. Nah, kalau ditarik, kalau dia ada plasenta akreta, dia akan terjadi inversio uteri ini. Bahayanya pertama ada perdarahan, tapi tak lupa ini sangat sakit sekali ini. Seorang ibu hamil yang mengalami inversio uteri ini sangat sakit, sehingga bisa menimbulkan kematian. Selain shock hemoragik, bisa shock neurogenik, jadi kesakitan, jadi shock ini karena kesakitan itu ya. Caranya ya direposisi ya. Jangan memberikan uterotonika dulu jika terjadi kayak gini. Kalau diberikan uterotonika dia susah baliknya ya. Jika gagal reposisi ya diberikan histerektomi ya. Retensi plasenta belum lain 30 menit. Penanganannya manual plasenta ya, sudah bisa tahu. Nah, laserasi jalan lahir, perineum, dinding vagina, yang mungkin ibu-ibu itu yang ini ya, laserasi di serviks, caranya gimana? Ini agak bingung ya. Karena kalau kita di fasilitas lanjutan itu, rujukan lanjutan itu biasanya banyak yang serviksnya yang laserasi. Nah, caranya gini Bu. Nah, ini kita bayangkan ini serviks. Yang harus kita siapkan adalah rengtangnya. Rengtang dan asisten. Jangan dilakukan sendiri atau berdua, kalau bisa bertiga. Yang kita siapkan adalah rengtang, terus ada spekulum ya. Jadi kita harus benar-benar tahu, menginspeksi jelas robekannya di mana. Kita telusuri satu-satu pakai rengtang, serviksnya kita klaim ya, pakai rengtang, kita jalan. Oh, ternyata robeknya di sini. Nah, ya udah kita lakukan penjahitan ya, agak ditarik sedikit ya, nggak apa-apa. Kalau memang kesusahan, kalau masih di fasilitas tingkat pertama, ini yang robekan sini boleh diberikan rengtang, dijepit,
gitu ya. Terus kita evaluasi sekitar 6 jam sampai 12 jam. Dengan pemberian antibiotik yang kuat, resiko infeksi bisa kita turunkan juga. Ya, jadi harus inspeksi atau pengamatan serviks yang robek ini harus benar-benar jelas. Kalau nggak jelas tidak bisa. Ya. Prinsip dasar penata laksanaan kekhawatiran maternal adalah tegakkan diagnosis secara cepat, kendalikan sumber daya dan kemampuan, ya, atasi penyebabnya, ya, shock itu artinya kehilangan perfusi di organ sehingga timbul anoksia, ya, gejalanya seperti kita tahu, ya, nadi cepat, ya, tekanan darah rendah, pernafasan cepat, akral dingin dan lain-lain. Prinsip dasar penanganannya adalah tujuan utama menstabilkan kondisi pasien, memperbaiki volume cairan sirkulasi darah, mengefisiensikan sistem sirkulasi darah. Jadi harus itu ya, apa namanya, ini airway breathing circulation-nya harus benar ya. Gimana caranya? Pertama, ask for help, jangan dilakukan sendiri. Periksa keadaan umum dan vital sign-nya ya. Bebaskan jalan napasnya, airway ya, dan breathing-nya. Pasang IV line dengan aboket yang besar ya. Resusitasi cairan terkendali baik kristalait maupun koloidnya ya. Nah, terus oke, ini posisi Trendelenburg juga harus kita tahu ya. Biar apa? Darah menuju ke sentral ya, ke kepala semuanya. Nah, penyebab shock, nah, ini sudah kita lewatin saja. Faktor-faktor terlambat memperbesar angka kematian ibu. Terlambat apa aja? Terlambat memutuskan untuk mencari pertolongan bagi kasus kedaruratan. Jadi ini dia pasien tidak teridentifikasi, tidak terencana, ya. Terlambat mencari tempat rujukan yang disebabkan keadaan geografis. Kalau di kota Kediri enggak lah ya, gampang ya. Ambulan banyak. Terlambat memperoleh penanganan yang adekuat di tempat rujukan karena kekurangan sumber daya dan fasilitas kesehatan dan rujukan. Kami di Bayangkara punya fasilitas yang lengkap maupun di Poneknya, di IGD-nya, ya tempatnya baru lagi. Nanti insya Allah akan berkembang lebih baik lagi dengan penambahan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan. Oke, nah, ini penting ya, perlu. Jangan berharap masalah menjadi lebih mudah. Jadi kita dari tenaga kesehatan itu atau tenaga medis itu kita langsung berpikir masalah yang paling terjelek. Terjeleknya apa? Dari kenaikan morbiditas, kesakitan ibu, kematian ibu, sampai masalah-masalah sosial. Contoh yang kemarin itu di Jombang ya, karena ketidaktahuan apa tentang masalah medis, apa akhirnya opini berkembang menjadi jelek, ya, yang berdampak kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis menjadi berkurang. Ya, ya, terima kasih untuk yang itu ya, untuk apa kegawat darurat maternal. Oke, lanjut apa ada pertanyaan dulu? Baik, mungkin bisa dilanjut dulu dokter, nanti pertanyaan kita himpun dulu jadikan satu, dijawab di sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, sebentar. Terus saya akan lanjut tentang ini ya, berkaitan dengan kasus kemarin ya. Kasus kemarin itu yang di Jombang itu ya, distosia bau ya. Sebenarnya distosia bau kalau ini sudah kita pelajarin waktu kita sekolah dulu ya. Baik bidan pasti bahkan perawat pun juga sudah tahu ya harusnya. Ya, distosia bau adalah suatu keadaan di mana setelah kepala dilahirkan, bau anterior ya, bau yang di depan yang di sini tidak dapat melewati di bawah simfisis pubis. Jadi dari bau ini dia rest atau tersangkut di tulang kewanitaan atau di simfisis pubis. Yang dimaksud adalah harusnya bau ini akan mengadakan putaran paksi dalam. Dia kan seperti yang kita tahu persalinan itu ada engage ya kan, descent ya kan, internal rotation ya dan lain-lain sebagainya itu. Nah, harusnya dia masuk ke sini baunya sehingga dia bisa lahir. Tetapi pada distosia bau dia tetap tidak mau mengadakan putaran paksi dalam. Akhirnya dia macet di sini ya. Nah, insidennya berapa sih insidennya? Insidennya yang paling besar itu bayi-bayi yang dengan makrosomia lebih dari 4.000 dan 4.500.
berapa setahun yang lalu kita di Bayangkara ada yang 5.300 ya distosia bau juga ya. Tapi alhamdulillah bisa lahir tidak sampai apa itu. Ya, faktor yang penting pada vaskes tingkat pertama harus bisa men-screening apakah bayi ini akan terjadi distosia bau nantinya. Pertama, tanda-tanda predisposisinya adalah makrosemia. Kita bisa ukur dengan tinggi TFU-nya ya, rumus Johnson itu ya. Nah, itu harus bisa lah. Kalau rumus Johnson-nya itu lebih dari 4.000 ya udah kemungkinan nanti akan terjadi distosia bau. Terus pada ibu-ibu yang menderita diabetes gestasional, di mana gula ditransfer aktif 80% ke sawar uri dan ke bayi, sehingga timbullah makrosomia. Multiparitas salah satu predisposisi daripada distosia bau dan persalinan postterm. Next. Gejala-gejalanya dari distosia bau apa aja sih? Pertama adalah kepala seperti tahan di dalam vagina, nggak turun-turun. Ya, tentunya biasanya terjadi persalinan yang lama. Kepala lahir tetapi tidak terjadi putaran paksi luar. Jadi kepalanya itu kan sudah lahir habis defleksi. Dia harusnya muter ke kanan, noleh kalau nggak ke kanan ke kiri dia, putaran paksi luar. Dimana kalau kepalanya putaran paksi luar, baunya harusnya dapat torsi dari kepala sehingga dia mengadakan putaran paksi dalam. Dia kepalanya tetap nunduk aja biasanya kayak gitu ya. Terus ada tanda ketiga, kepala sempat keluar tapi tertarik kembali ke dalam vagina. Jadi ini kayak kura-kura, turtle sen ya. Jadi ibunya mengejar, turun, dia balik lagi ke bawah. Ya, ya ini sama ya. Jadi dia putaran kepala tidak melakukan putaran paksi luar, tentunya bau tidak mengadakan putaran paksi dalam. Ya, patofisiologinya kayak gitu ya. Komplikasi apa aja sih jika terjadi distosia bau itu? Komplikasinya adalah perdarahan postpartum atau neuteri yang kayak tadi ya. Gawat daruratan semua ini ya. Gawat daruratan maternal. Komplikasi pada bayi ada kecacatan pada plexus brachialis ya. Ini bisa di fisioterapi bisa sih. Terjadi fraktur clavicula dan humerus, bahkan kematian bayi. Ini terjadi pada yang kemarin ya, kasus kemarin. Penata laksanakannya adalah yang pertama-tama prinsipnya adalah hindari 4P. Apa aja jadi? Jangan panik. Kalau kita panik pasti tidak akan teratasi. Ya, jangan panik dulu. P yang kedua, tidak boleh pulling atau menarik kepala bayi. Kita tarik, kita paksa tidak bisa. Ya, karena apa? Baunya macet di antara simpisis. Yang ketiga, jangan dorong pusing ya. Pusing itu dorong di fundusnya, di klisteller gitu. Tidak bisa. Akan memaksa bahkan bisa ruptur uteri ya pada ibu hamil. Terus yang keempat, jangan pivoting, jangan memutar daripada kepala, diputar-putar, berusaha untuk putaran paksi luar kepala dengan harapan bahu bisa putaran paksi dalam, jangan, nggak boleh ya. Terus penata laksananya setelah 4P, prinsipnya 4P itu, nah kita baru masuk ke teknisnya. Kita singkat teknisnya menjadi alarmer. Ya, ada singkatan-singkatannya. Pertama, Ashworth-Hebb, left the buttock, anterior disinfection of shoulder, rotation of the posterior shoulder, manual removal of the posterior arm, episiotomy, dan rollover. Ya, kita bahas satu-satu. Pertama, Ashworth-Hebb, jadi meminta bantuan. Meminta bantuan siapa? Apakah meminta bantuan? Ya kalau kemarin, kalau saya dengar spesialisnya sampai 3 ya, yang di Jombang itu, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau prinsipnya Ashworth-Hebb itu meminta bantuan entah itu bidan yang lain atau perawat yang bisa, karena ini tidak bisa dilakukan 1 orang atau 2 orang. Harusnya 2 orang itu ngepres, 1 orang jelas tidak bisa. Ya, jadi harus minta bantuan orang lain, jangan dikerjakan sendiri, maksudnya gitu. Ya, jangan lupa untuk memberitahukan kondisi fisik waktu terjadinya distosia bau itu. Kondisinya diberitahukan kepada siapa? Kepada ibunya, biar ibunya tidak panik. Yang kedua, diberikan pada keluarganya ya, sebagai informed consent ya. Yang kedua adalah
lay flat on the buttock atau manuver macrobed. Jadi posisi paha difleksikan ke arah abdominal ya, posisi lithotomy tapi yang sangat ya. Pahanya ditekuk ke arah abdominal. Ini dengan manuver ini, macrobed ini 70% sudah bisa terselesaikan. Jadi manuver kedua macrobed ini, lay flat on the buttock ini 70% bisa terselesaikan ya. Efeknya apa? Melebarkan diameter anterior dari panggul anterior dan posterior. Tentunya di tulang sakrumnya membesar ya, dan lain-lain. Terus yang ketiga adalah anterior dissection of the shoulder. Jadi bahu depannya itu dirubah posisinya. Nah, caranya ada dua, Prasad Mas Santi ya. Jadi ya ini asistennya, kita memanggil bantuan ini ya. Itu menekan di antara suprasimfisis ini, menekan ke depan sehingga bahu yang tadi gini dia dapat terdorong ke sini dan bayi bisa lahir. Ya, ini langkah yang pertama pada anterior disinfection of the shoulder ini. Kalau gagal, kita bisa lakukan manuver tadi namanya Mas Santi ya, Mas Santi manuver. Kalau yang gagal, kita bisa lakukan penambahan itu dengan manuver Rubin ya, manuver Rubin. Jadi tangannya dari penolong yang di bawah itu masuk ke dalam ya, kayak gini telapaknya. Terus akhirnya mendorong bahu ke depan. Nah, ini bahu kan di sini kan bahunya ke depan sehingga bisa lain. Kalau gagal gimana? Kalau gagal ada cara yang ketiga, rotation of the posterior shoulder. Namanya Wood maneuver. Gimana? Ini gambarnya kok hilang? Jadi ini di sini aja pakai gambar ini aja. Jadi di sini ini tangannya masuknya, kalau tadi kan telapak ya, kalau ini 2 jari pakai jari. Nah, jari ini akan mengait daripada bahu bawah. Kalau tadi bahu depan yang di itu, kalau ini bahu bawah. Bahu bawah ditarik ke arah sana ya, 180 derajat ke arah, kalau tadi ke depan sini, ini ke sana. Ini bisa dilakukan dengan Prasad Rubin ya, yang ini Rubin tadi ya, dijadi baku menjadi 2, namanya wood screw. Jadi satunya ke belakang untuk bahu bawahnya, satunya ke depan untuk bahu depannya ya. Jika gagal gimana? Kalau gagal lagi, kita lakukan manuver removal of posterior arm. Jadi yang kita ambil bukan bahu lagi, tetapi tangan. Di mana kita masukkan tangan penolong, terus kita tekan ini di fossa cubitinya, sehingga tangan nekuk. Ya, tangan nekuk kita ambil perlahan. Ini yang bawah ya, tangan yang bawah bukan tangan yang atas. Kita ambil sini, akhirnya lahirlah bayi. Jika gagal gimana? Ini harusnya episiotomi ini dari awal ya, episiotomi ya. Harus dilakukan episiotomi biar luas itunya. Dilakukan apa? Roll over itu adalah gerakan gravitasi. Tujuannya adalah gerakan gravitasi dapat membantu persalinan tahanan pada bahu. Posisi menungging ya, posisi menungging. Jadi ibunya disuruh sujud itu ya, terus dengan harapan melahirkan bahu yang bawah, bukan bahu yang depan, karena posisinya lebih tinggi, lebih luas dan gravitasi membantu. Gagal lagi harusnya dibuat apa sih? Dipatahkan klavikulanya. Jadi klavikulanya dipatahkan, caranya dikledotomi pakai tangan bisa, pakai tang juga bisa. Ya, jika gagal dilakukan cephalic replacement, namanya manuver Zavellini ya. Jadi kepalanya berusaha dimasukkan ke dalam lagi, terus harusnya dilakukan seksio cesaria. Ya, terus atau dipatahkan tulang simfisisnya. Oke, kesimpulannya antisipasi dan persiapan distosia dapat diprediksikan. Jadi harus prediksi dulu apakah nanti ini persalinan distosia apa enggak. 4P ya, tetap tenang, 4P, hindari 4P, ingat alarm ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Tony atas materi yang diberikan mengenai kegawat daruratan maternal dan distosia bahu. Baik, sebelum memasuki sesi diskusi dan tanya jawab, kita akan break sebentar, Dokter. Bapak Ibu peserta juga bisa sambil menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, dan juga jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah dibagikan di kolom chat. Baik, kita break dulu. Berikut profil Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Rumah Sakit Bayangkara Kediri merupakan rumah sakit pilihan keluarga besar Polri serta masyarakat Kota Kediri dan sekitarnya.
memiliki berbagai layanan kesehatan yang terdiri dari instalasi gawat darurat, memberikan pelayanan 24 jam, ditangani oleh dokter dan perawat yang berkompeten, tanggap dengan respon yang cepat. Instalasi rawat jalan dilengkapi dengan peralatan yang canggih dan penunjang yang lengkap. Dengan layanan klinik spesialis unggulan seperti klinik kulit, kelamin, dan estetika dengan alat multispot NGAP, klinik nyeri dengan alat C-arm, klinik mata dengan alat USG mata, biometri, dan vakoemulsifikasi, klinik THT dengan alat endoskopi dan audiometri, klinik jantung dengan alat ekokardiografi, klinik kandungan dengan alat USG 4 dimensi, instalasi rawat inap dengan suasana lingkungan yang asri, sejuk, dan bersih. Terdiri dari ruang rawat inap kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Ruang rawat inap VIP dan VVIP, ruang NICU, ruang ICU, dan ruang perawatan isolasi. Instalasi bedah sentral, instalasi radiologi, instalasi farmasi, instalasi hemodialisa, instalasi laboratorium, dan instalasi kedokteran kepolisian. Dengan penuh tekad, semangat, dan dedikasi yang tinggi, Rumah Sakit Bayangkara Kediri terus berupaya dalam rangka memberikan layanan dan perawatan kesehatan yang profesional dan berkualitas. Kami siap melayani dengan sepenuh hati. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta masih bergabung dalam kegiatan sosialisasi kegawat daruratan maternal. Baik, kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Bagi yang ingin bertanya, kami masih buka kesempatan, silahkan ditanyakan melalui kolom chat, atau boleh juga bila ingin bertanya secara langsung ya Dok, silakan raise hand, nyalakan kamera dan juga audionya. Baik. Ini sudah ada pertanyaan dokter dari kolom chat. Baik, saya bacakan. Pertanyaan pertama dari Mbak Eni Anggrek. Selamat siang dokter. Mohon izin bertanya, untuk kasus perdarahan hamil muda, adakah tanda spesifik yang membedakan antara kasus pasien KET dan kasus pasien abortus? Terima kasih. Oke, jadi seperti yang kita tahu dua-duanya sih hampir sama ya. Kan perdarahan di bawah 20 minggu kehamilan muda ya. Yang perlu harus kita tahu adalah abortus itu kan ada tanda-tandanya kan. Abortus immunoinsipient sudah tahu ya. Nah, kalau KET sudah saya jelaskan tadi,
ada tanda-tanda. Pertama adalah amenore. Ya, amenore berarti hamil, tidak mens dan hamil. Kemudian ada akut abdomen, nyeri yang sangat pada perut ibunya. Yang ketiga ada perdarahan. Perdarahannya biasanya nggak begitu banyak, bahkan kayak kesannya kayak flek-flek, bahkan kayak menstruasi biasa. Terus adapun pemeriksaan fisik yang harus dilakukan adalah satu, tanda khasnya terjadi nyeri goyang porsio atau stinger pain ya. Jadi Bu Bidan atau dokter umum apapun itu lakukan VT, kita goyang daripada porsio itu ya. Tanda khasnya dia nyeri kayak tersengat listrik gitu ya. Nah, itu salah satu tandanya. Adapun pemeriksaan fisik yang lain bisa dilakukan kodosintesis ya. Jadi dengan jarum avokat yang panjang itu kita lihat di yang bawah ya, kita tusuk yang keluar darah. Nanti kita semprotkan di kasa membentuk suatu halo atau tidak, itu gumpalan yang ada bayangan di tengah. Kalau darah saja tidak ada bayangannya dan gumpalannya. Jadi yang penting selain tanda-tanda klinisnya, pemeriksaan fisiknya tadi yang paling penting adalah stinger pain. Nah, terus pemeriksaan laboratorisnya gimana? Bisa kita lakukan HB serial biasanya. Jadi kan kalau KET itu kan terjadi perdarahan di rongga abdominal yang tidak bisa dihentikan tanpa operasi kan. Nah itu kan darah kan turun terus menerus. Jadi biasanya kita lakukan HB serial, pemeriksaan HB secara berkala setiap 2 jam sekali. Apakah terjadi penurunan apa enggak? Kalau tidak terjadi penurunan, harus kita evaluasi lagi. Biasanya kalau KET pasti terjadi penurunan daripada jumlah HB-nya. Ya, gitu. Baik, terima kasih dokter. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua dokter dari Francisca. Selamat siang dokter, izin bertanya untuk kasus bandel. Ciri yang paling jelas di pasien apa nggih? Kalau di BPM penanganan pertama bagaimana sambil kita persiapkan untuk sistem merujuk? Ya, oke. Ini masalah ruptur uteri ya. Jadi gini, ruptur uteri pasti kan tanda-tandanya tadi ada ya, pasien kesakitan, takikardia dan lain-lain. Tadi juga sudah saya sebutkan ya beberapa itu adanya tanda-tanda daripada ruptur uteri iminen. Jadi ruptur uteri iminen di samping adanya hipotensi, adanya takikardi, terus adanya bandering. Kita kalau bandering kan kita harus palpasi ya, bentuknya kayak angka 8 gitu. Itu apa sih? Segmen bawah rahim bagian ismus itu dia meregang, akhirnya naik gitu, jadi membentuk angka 8 gitu ya, kayak gini. Sangat terasa sekali. Nah itu masih iminen loh ya, masih ruptur uteri iminen. Jadi tanda-tanda yang akan kalau diteruskan terjadi ruptur uteri komplit atau inkomplit tadi ya. Terus yang tak kalah penting yang tadi hematuri itu penting sekali. Jadi karena di segmen bawah rahim itu di depannya ada vesika urinaria. Kalau terjadi kegencetan atau partus yang lama, penekanan yang lama, ada namanya arteri vesikalis yang dia akhirnya terjadi pecah ya, pecah akhirnya masuk ke dalam VU vesika urinaria dan terjadi hematuri. Itu tanda-tandanya ya. Jadi sebelum terjadi ruptur uteri pasti terjadi ruptur uteri iminen. Itu tapi berlaku pada kehamilan yang pertama atau maksud saya kehamilan yang belum pernah sesar. Nah kalau yang sudah pernah sesar, tanda-tanda ruptur uteri iminen tadi nggak ada. Bahkan ibunya kadang tidak merasa kesakitan, namanya silent rupture. Jadi kalau kasus-kasus yang sudah sesar itu harus diwaspadai. Jadi contoh kalau pada usia kehamilan ATM tidak masuk panggul, jangan dipaksakan untuk mengukur, namanya kita ada namanya VBAC ya, vaginal birth after cesarean. Jadi metode-metode untuk mengukur persentase jumlah keberhasilan persalinan normal per vaginam setelah sesar. Karena apa? Kalau memang tidak masuk panggul sudah pasti bisa terjadi ruptur uteri silent rupture ya, silent rupture. Itu terjadi ada di kasus kita di Bayangkara itu 4 bulan yang lalu kalau nggak salah. Itu seorang pasien datang gitu kan. Sebenarnya ANC rutin sih sebenarnya, tetapi sudah diedukasi untuk tidak bisa dilakukan persalinan per vaginam. Pasiennya tetap minta per vaginam terus ya rumit itu, akhirnya ya terjadi ruptur uteri. Ya bayinya meninggal.
tapi ibunya bisa kita selamatkan. Ya terkadang komunikasi yang penting itu ya susah. Ya gitu ya. Oke. Jadi harus tahu kalau belum pernah sesar ada tanda-tanda ruptur uteri iminen ya. Tapi kalau pernah sesar harus dipastikan harus masuk ke VBAC berhasil atau tidak nanti. Ya. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Oke. Fitri Niasari. Selamat siang dokter, mohon izin bertanya. Apakah semua kasus ruptur uteri selalu disertai dengan bundle string? Terima kasih. Nah, kalau yang belum pernah sesar ya pasti terjadi bundling. Ya. Tapi kalau yang sudah pernah sesar tidak langsung biasanya. Bahkan tidak bergejala, tahu-tahu ibunya lemes, terjadi penurunan daripada denyut jantung, deselerasi, bahaya ya. Tetapi tadi saya akan tambahkan juga, kalau yang secara normal, ruptur uteri itu di anterior daripada rahimnya, di depan. Kalau yang ada juga yang di belakangnya rahim, biasanya itu penanganan kala 2 yang tidak tepat, yaitu di Klisteller yang terlalu kuat biasanya ya. Panik ya kan, kok nggak lahir-lahir bayinya, akan didorong, akhirnya terjadi ruptur uteri yang di bagian belakang, sobek ya. Itu tidak semua kasus gitu, tapi kalau kita kalau sudah terjadi ruptur biasanya kita lakukan hysterektomi atau hysteroterapi ya, perbaikan kembali. Kalau di belakang itu tandanya pasti biasanya didorong. Nah itu. Oke. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya pertanyaan dari Puskesmas Ngeltih dokter, dari Ibu Novia. Selamat siang dokter, izin bertanya, untuk kasus distosia bahu yang terjadi di vaskes 1 yang memiliki kamar bersalin, teknik apa saja yang boleh dicoba digunakan untuk membantu bahu lahir sebelum dilakukan rujukan? Sebenarnya kalau sudah sebenarnya kan kita men-screening dulu apakah ibu ini nanti persalinannya terjadi distosia bahu atau tidak. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi sebelum terjadi harus di-screen dulu ya. Apakah ibunya ini makrosomi nanti bayinya ya, atau terjadi CPD atau cephalopelvic disproportion. Satu itu. Kalau sudah terjadi, contoh kita buat simulasi, kalau ada seorang pasien datang sudah kala 2, kepala sudah lahir, akhirnya bahu tidak lahir. Tadi kita balik langsung, ingat tadi kita harus paham dan menghafal dan paham. 1 ya, 4P itu, do not panic, pulling, pushing, dan vomiting itu dulu, jangan sampai panik, jangan panik. Langsung kita masuk setelah kita sudah tahu itu. Prinsipnya kita masuk ke alarmer, ya, akselerate, panggil bantuan. Kalau bisa di vaskes tingkat 1 dibuat simulasi, karena penting. Kalau tidak dibuat simulasi nanti akan terjadi panik. Tidak pernah simulasi akan terjadi panik ya. Akselerate, panggil teman, langsung di left leg of the buttock, jadi prasat macrobed. Langsung ditekan, ibunya suruh mengejan. 3 kali gagal mengejan, langsung dilakukan. Semua itu bisa dilakukan di vaskes tingkat 1 sebenarnya, gitu kan. Kalau sudah terjadi distosia bahu, kepala sudah lahir, kalau bayi sudah meninggal, rujuk nggak bisa, nggak apa-apa. Ya, nanti dilakukan kleidektomi, ya, pemotongan daripada klavikula. Atau Zavelini dimasukkan lagi gitu. Tapi selama masih bisa dilakukan yang Ashworth left leg on the buttock, anterior shoulder deposition, anterior posterior shoulder, atau pengambilan daripada tangan yang bawah, masih bisa dilakukan di vaskes tingkat 1. Ya. Kepada Bu siapa ini? Bu Novia, kalau bisa di Puskesmas Ngeltih ya. Iya, Puskesmas Ngeltih. Itu lebih sering di poneknya itu dilakukan simulasi. Nah, nanti pakai pantom ya. Pantom apa kapan kita biasanya kan kalau pakai pantom itu kan harus datang ya, nanti disiapkan. Mungkin Bayangkara memfasilitasi untuk pelatihan distosia bahu di Puskesmas Ngeltih dan puskesmas yang lain bisa juga, gitu ya. Baik, gitu ya Mbak Novia.
Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya dari Ruci Anggrek. Selamat siang dokter, mohon izin bertanya, bagaimana penanganan pada kasus tali pusat menumbung jika kondisi tersebut diketahui saat ketuban pecah dan pembukaannya sudah lengkap? Terima kasih. Pembukaan sudah lengkap. Jadi gini, tali pusat menumbungnya sebelum terjadi tali pusat, ini di vaskes tingkat 1 ya? Oh, di ruang anggrek. Ya udah, saya akan jelaskan yang dari vaskes tingkat 1 dulu ya. Jadi sebelum tali pusat terjadi menumbung, diketahui menumbung, kita harus tahu, bisa kita memprediksi sebelumnya itu bisa bahkan tanpa USG. Ya, namanya tali pusat terkemuka, di mana waktu VT, ketuban belum pecah ya, waktu VT tidak teraba daripada bagian besar janin yaitu kepala. Dan terabanya itu semacam kecil-kecil lah. Itu kita curigai ini tali pusat terkemuka. Dimana kalau ketubannya belum pecah namanya tali pusat terkemuka. Kalau sudah pecah tali pusat menumbung ya keluar. Yang ditakutkan apa aja sih? Kalau tali pusat itu keluar dan terjepit antara kepala dan tulang kewanitaan begitu simpisis, akhirnya perfusi antara bayi, plasenta, tali pusat dan bayi terhambat dong, bayi bisa meninggal. Intinya itu. Jadi kalau sudah terjadi daripada tali pusatnya itu sudah keluar, tentunya kita berusaha untuk posisi-posisi dia biar tali pusatnya nggak terjepit antara kepala dan tulang belakang gimana? Kita masukkan tangan kita ke dalam vagina, kita dorong kepalanya, jangan sampai kepala itu menggencet daripada tali pusat dan tulang kewanitaan dari simpisis itu. Kita dorong terus sampai kalau bayinya masih hidup, kita pertahankan sampai kita rujukan. Jangan lupa, jadi rujukan waktu itu kalau sudah terjadi tali pusat menunjung kita, jadi tangan tetap masuk terus dengan, tapi harus ingat pemasukan tangan itu sumber infeksi ya. Sembari itu dimasukkanlah antibiotik yang adekuat juga sampai di meja operasi. Karena kalau tali pusat menumbung, bayinya masih hidup, harus dilakukan persalinan per abdominal, ya. Tapi kalau bayinya sudah meninggal, tidak bisa diselamatkan, dirinya sudah nggak ada, dilakukan persalinan per vaginam, begitu. Kalau sudah lengkap gimana? Ya harus dilakukan gitu, karena seksi sesar. Karena apa? Kala 2 itu tidak. Kala 2 kan kalau sudah ada ilmunya bahwa kala 2 itu waktunya pada gravida adalah 1 jam, pada multigravida setengah jam. Tidak akan kuat seandainya tergencet terus lebih dari 8 menit, bayinya pasti meninggal. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Dokter Doni. Selanjutnya dari Puskesmas Balawerti, dokter. Dari Ibu Lisa Okta. Selamat siang, dokter. Untuk kasus KE, apabila diberikan misoprostol, apa efeknya, dok? Apa bisa merangsang menimbulkan KET? Terima kasih. Maaf, yang KE ya? Ya, untuk kasus KE. Jadi kalau masih kehamilan ektopik, jangan itu. Terapinya bukan pemberian misoprostol, karena kalau pemberian misoprostol itu kan bukan menghancurkan daripada janinnya ya. Misoprostol itu adalah tujuannya, satu, dia adalah membentuk prostaglandin ya. Zatnya namanya prostaglandin, membentuk daripada reseptor oksitosin. Nah ya, kemudian yang kedua, dia misoprostol itu sebagai katalisis kolagen daripada serviks. Jadi tidak ada hubungannya dengan KE. Dia hubungannya dengan kontraksi uterus kalau misoprostol itu. Ya. Satu, kalau terjadi KE, biasanya kalau KE masih tanda-tandanya belum diketahui dengan bagus, biasanya tanda-tandanya itu diketahuinya dari USG. Ada 2 gold standarnya, satu di laparoskopi namanya, jadi bukan di operasi langsung tapi di laparoskopi. Satu, kemudian kalau di beberapa senter pendidikan dilakukan pemberian sitostatistika atau kemoterapi metotrexat. Jadi janinnya hasil kehamilan itu dimatikan dengan kemoterapi sehingga dia tidak tumbuh dan diabsorpsi oleh tubuh. Kalau KE kayak gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan misoprostol.
Kalau di dalam rahim, abortus itu kan, abortus kan di dalam rahim, seandainya bayinya hasil kehamilannya sudah mati fetal death gitu ya, kan harus keluarkan. Bisa pakai misoprostol karena satu tadi saya jelaskan, misoprostol kerjanya adalah mengatalisis kolagen daripada serviks sehingga terjadi pembukaan serviks. Kemudian misoprostol itu membentuk reseptor oksitosin yang berakibat kontraksi daripada rahim sehingga dia terjadi pengeluaran. Kalau KE tidak bisa dengan misoprostol. Baik, terima kasih Dokter Doni. Baik, kita menuju ke mungkin pertanyaan terakhir ya Dok, karena waktunya sudah hampir usai. Dari Diaris Ramawati, selamat siang dokter, mohon izin untuk penanganan HPP karena atonia uteri, untuk pemakaian uteretonika dosis maksimal boleh diberikan berapa? Kalau yang masalah oksitosin sampai 80 ya, tidak boleh karena bisa terjadi intoksikasi oksitosin juga, ya itu berbahaya juga ya. Itu untuk uteretonikanya ya. Kalau oksitosinnya, kalau misoprostol kita berikan maksimalnya 1000 mikrogram. Ya, tadi di slide-nya ada. Oke. Ya. Baik, terima kasih dokter. Mohon izin Bapak Ibu peserta, karena waktu diskusi dan tanya jawab telah usai. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi dapat terjawab dengan jelas ya dokter. Ya. Baik, sebelum kita memasuki sesi foto bersama dokter, mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan? Ya, tentunya kegawat daruratan maternal meliputi perdarahan, ya preeklamsi ataupun distosia bau ini sangat penting sekali untuk kita ketahui sebagai petugas kesehatannya. Perlu juga komunikasi yang sinkron antara vaskes tingkat 1 dan vaskes tingkat lanjutan. Kita di Bayangkara punya fasilitas yang sarana prasarana yang bagus. Komunikasi bilateral yang baik tentunya akan menjamin atau menguntungkan daripada satu pasien itu sendiri, kedua puskesmas sebagai fasilitas tingkat 1, Bayangkara tentunya, dan tujuan kesehatan di Indonesia ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Doni. Baik, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, Bapak Ibu peserta, kita akan melakukan sesi foto bersama. Ya. Mohon untuk semuanya dapat menyalakan kamera. Kita akan screenshot mulai dari slide pertama. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Fotonya di mana, Mbak? Sini ya? Iya. Sini kamu. Screenshot. Baik, kita lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Baik, slide terakhir. Slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara sosialisasi kegawat daruratan maternal Rumah Sakit Bayangkara Kediri ke FKTP Wilayah Kota Kediri. Ya, terima kasih Dr. Doni sudah berkenan hadir sebagai narasumber dan memberikan materi kepada Bapak Ibu peserta. Semoga materinya dapat diaplikasikan dalam melakukan layanan kesehatan ya Dok, khususnya dalam mengenai kegawat daruratan maternal ini. Baik, Bapak Ibu peserta jangan lupa mengisi absensi, cukup mengisi 1 kali saja, linknya sudah kami bagikan melalui kolom chat, dan untuk peserta yang mungkin belum dapat bergabung atau sempat ketinggalan untuk menyimak materi, jangan khawatir, kita akan share kembali untuk link YouTube-nya, jadi nanti bisa disimak. Mohon untuk masing-masing perwakilan FKTP bisa menghimbau kepada anggota yang lainnya. Baik, mewakili panitia yang bertugas, kami menyampaikan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Bayangkara Kediri merupakan rumah sakit pilihan keluarga besar Polri serta masyarakat Kota Kediri dan sekitarnya. Memiliki berbagai layanan kesehatan yang terdiri dari instalasi gawat darurat, memberikan pelayanan 24 jam, ditangani oleh dokter dan perawat yang berkompeten, tanggap dengan respon yang cepat. Instalasi rawat jalan, dilengkapi dengan peralatan yang canggih dan penunjang yang lengkap.
dengan layanan klinik spesialis unggulan seperti klinik kulit, kelamin, dan estetika dengan alat multispot NGAP, klinik nyeri dengan alat C-arm, klinik mata dengan alat USG mata, biometri, dan vakoemulsifikasi, klinik THT dengan alat endoskopi dan audiometri, klinik jantung dengan alat ekokardiografi, klinik kandungan dengan alat USG 4 dimensi, instalasi rawat inap dengan suasana lingkungan yang asri, sejuk, dan bersih. Terdiri dari ruang rawat inap kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Ruang rawat inap VIP dan VVIP, ruang NICU, ruang ICU, dan ruang perawatan isolasi. Instalasi bedah sentral, instalasi radiologi, instalasi farmasi, instalasi hemodialisa, instalasi laboratorium, dan instalasi kedokteran kepolisian. Dengan penuh tekad, semangat, dan dedikasi yang tinggi, Rumah Sakit Bayangkara Kediri terus berupaya dalam rangka memberikan layanan dan perawatan kesehatan yang profesional dan berkualitas. Kami siap melayani dengan sepenuh hati.